Setiap Jumat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tajdidus syukur, untuk memperbaharui syukur kita seirama dengan memperbaharui iman kita. Sehingga amaliyah Jumat, sholat Jumat, mengikuti khutbah adalah bagian dari sebuah kewajiban yang disyariatkan, dan hikmahnya ini adalah persiapan spesial untuk para lelaki, karena tugas mereka para lelaki di dalam Islam adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Tugas berat kita para laki-laki, para ayah, para remaja, para suami yang hari ini hadir dan setiap Jumat harus hadir adalah memanfaatkan momen Jumat bukan hanya untuk ibadah gugur kewajiban saja, namun juga bersama-sama berharap agar syukur kita ditambah, agar iman kita dikuatkan oleh Allah, dan agar pengetahuan wawasan kita diperluas oleh Allah hingga menjadi bekal untuk membawa diri kita dan keluarga kita selamat dari api neraka, bersama-sama sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, siang ini khatib mengajak kita semuanya di masa-masa yang mungkin bukan masa-masa yang persis dinamakan pesta demokrasi, tapi masa-masa di mana kita sebagai seorang muslim diuji iman kita, diuji wawasan kita. Dan bagi khatib ini adalah masa-masa kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Hadirin, manakala ada seorang yang menjadi contoh, dia seorang muslim menjadi contoh bagi orang muslim yang lain, itu biasa. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW ini adalah seorang muslim yang menjadi contoh, role model, bukan hanya bagi orang Islam, tapi juga orang-orang yang non-Islam. Masya Allah, ini adalah sebuah bukti bahwa Nabiullah Muhammad bukan sekedar Nabi dan Rasul, tapi beliau adalah uswah hasanah. Saking pentingnya ayyuhal hadirun, setiap sholat tidaklah dianggap sah sholat kita kecuali dengan menyebut nama beliau. Hadirin, Rasulullah Muhammad dibahas oleh seorang ilmuwan, astrofisikawan. Sudah sangat terkenal buku yang beliau tulis, 45 tahun silam sudah ramai diperbincangkan. The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Bukunya diperbincangkan luas, dicetak lebih dari 20 bahasa, diterjemahkannya, dan sudah jutaan eksemplar menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Penulisnya seorang astrofisikawan Yahudi Amerika, bukan seorang muslim, tapi menulis dengan jujur, dengan alasan yang sangat logik, menempatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor wahid, di nomor pertama. Beliau mengatakan, jika ada orang ingin sukses dalam dunia spiritual, kalau bahasa kita dalam dunia agama, dan sekaligus dunia sekuler, kalau dalam bahasa kita keduniawiaan, maka Muhammadlah orang yang paling cocok menjadi role modelnya. Masya Allah. Hadirun as'adakumullah, yang non muslim saja
memerintahkan untuk mempertimbangkan bagaimana Rasulullah Muhammad itu hidup, menjalani kehidupan beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang presiden, sebagai seorang tokoh masyarakat, bahkan sebagai warga. Apalagi kita, seorang muslim yang sangat terkait dan tergantung dengan syafaat beliau, maka sangat disayangkan manakala bacaan As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisam, kitab yang sangat fenomenal itu, bukan lagi menjadi bacaan para calon presiden, bukan lagi menjadi bacaan para calon pemimpin, tapi sudah dimarginalkan menjadi bacaan-bacaan sakofiyah saja di sekolah dan kampus. Naudzubillah min dzalik. Ayyuhal hadirun, inilah siang ini khutib mengajak kembali melihat bagaimana sosok pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menginspirasi peradaban. Memang bukan orang yang paling populer di zaman itu 45 tahun yang lalu, tapi Michael Hart menempatkan beliau dan menganggap beliau orang yang paling berpengaruh terhadap perubahan peradaban dunia ini. Beliau dilahirkan bukan dari kerajaan, beliau dilahirkan bukan dari keluarga pengusaha kaya raya, politisi yang malang melintang, atau para tokoh yang sudah mempunyai kekuasaan lama di Mekah. Tidak. Beliau dilahirkan dari orang biasa. Beliau dilahirkan penuh dengan kesederhanaan. Beliau dilahirkan, diterpilih di antara umat manusia oleh Allah sebagai utusan. Dan itulah sebabnya ayyuhal hadirun, kenapa pribadi beliau disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah, menemani Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Ada tertera banyak nabi dalam Al-Quran, tapi yang punya gelar uswatun hasanah hanyalah beliau berdua ini, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Hadirun asadakumullah, Rasulullah itu kita lihat bagaimana kesehariannya. Beliau hidup sehari-harinya sebagai seorang presiden, kalau bahasa kita sekarang sebagai seorang khalifah. Rumah beliau jauh dari kemewahan. Rumah yang hanya berukuran lebarnya 3 meter, panjangnya kurang dari 5 meteran, tingginya 2,5 meter kalau pakai ukuran meter. Itu rumah mungkin saat ini kita layak menyebutnya sebagai gudang, tapi pun itu menempel dengan Masjid Nabawi. Masya Allah, lantainya tanah, atapnya jerami. Suatu ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar pun menangis. Ayo hadirin. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau hidup seperti ini. Tempat tidur yang kau tempati bukanlah dari kasur spring bed yang mahal, sebagaimana ada di kerajaan-kerajaan sebelah, di Persia, di Romawi. Begitu mereka kemewahannya luar biasa, sehingga ketika engkau bangun, punggungmu ngecap itu berbekas pelepah daun kurma. Bantal Rasulullah pun dari kulit yang kemudian di dalamnya diisi jerami. Allahu Akbar. Umar pun menangis. Dan apa tanggapan Rasulullah? Wahai Umar, apakah engkau tidak rela mereka menikmati kemewahan dunia ini dan kita menikmati kemewahan akhirat? Masya Allah. Ayo hadirun,
Rasulullah hidup bukan di zaman batu yang tidak ada kemewahan dan kemodernan. Lantai marmer yang paling mahal, paling canggih pun ada ketika itu. Tapi Rasul tidak gunakan di rumah beliau. Rumah yang mungkin jauh dari sebuah apa yang dikatakan istana. Dan beliau tidak ingin buat lagi rumah-rumah baru. Beliau cukup dengan itu. Bahkan tangisan Umar bin Khattab pun tidak mengubah cara hidup beliau. Bahkan beliau menenangkan Umar bahwa kitalah umat Islam, terutama para pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah akan menikmati kemuliaan di surga kelak. Itulah sebabnya ayyuhal hadirun, kenapa seorang pemimpin itu mendapatkan fasilitas khusus oleh Allah dari salah satu 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Sab'atun yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi langsung oleh Allah di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satu di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ayyuhal hadirun, asadakumullah. Kita lemah dalam kontekstualisasi. Kita sering terjebak pada formalisasi. Sejarah Nabi yang begitu luar biasa hebat, mencontohkan konkret, detail pun kadang tidak mampu kita tangkap, kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama para pemimpin. Bagaimana memimpin cara seperti Rasulullah memimpin. Rasulullah kesederhanaannya terbukti, bukan hanya lip service. Dengan rumah yang sangat sederhana, dengan makanan yang jauh dari 4 sehat 5 sempurna, tapi beliau sehat, beliau kuat. Dan seringkali terjadi, istri Rasulullah ditanya, "Wahai Aisyah, ada makanan tidak hari ini?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Ya kalau gitu saya puasa." Sederhana jawaban beliau. Dan cara memimpin yang seperti itu ayyuhal hadirun, dengan para sahabat yang sederhana itu. Para sahabat bukan orang-orang miskin, mereka campuran. Ada para pengusaha semisal Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi ketika bersama Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, maka kekayaannya bukan menjadi kemewahan dalam kehidupannya, namun kekayaannya menjadi sumbangan untuk dakwah. Masya Allah. Ayolah hadirin, itu sekelumit. Dengan waktu singkat ini tidak mungkin khotib sampaikan terlalu detail bagaimana Rasulullah hidup itu di tengah kemewahan kerajaan-kerajaan di kanan kirinya. Tapi negara Madinah tidak mengambil konsep monarki, tapi bahkan dalam banyak penelitian negara Madinah waktu itu mirip-mirip dengan konsep republik. Ayolah hadirin asadakumullah. Kita sekarang lihat bagaimana Rasulullah berkomunikasi. Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayolah hadirun, ini jelas banget. Rasulullah itu melakukan strategi komunikasi yang disebut di dalam Al-Quran lintalahum, yang diterjemahkan oleh banyak penerjemah lemah lembut, padahal ternyata tidak persis lemah lembut yang kita pahami. Kenapa? Karena lintalahum yang disebutkan oleh Allah ada indikatornya. Ayolah hadirin, apa indikatornya? Yang pertama, cara berkomunikasi Rasulullah yang lemah lembut itu adalah fa'fu anhum. Rasulullah itu memaafkan. Beliau seorang pemaaf, tidak ada dendam. Masya Allah. Dan ini sudah menyebar kisah dan sejarahnya. Ketika masih di Mekah, peristiwa Taif cukup menjadi bukti. Ketika di Madinah, Masya Allah,
Bagaimana Rasulullah diludahi oleh seorang nenek tua Yahudi berkali-kali, beliau nggak pernah balas dendam. Bahkan ketika beliau sakit, yang meludahi beliaulah orang pertama yang menjenguk dan membawakan makanan kesukaannya. Gara-gara itu si nenek pun masuk Islam. Luar biasa. Bagaimana beliau menyikapi dua Umar yang selalu memusuhi Rasulullah. Rasulullah mendoakan. Konsep kedua setelah fa'fu anhum adalah wastaghfir lahum, memintakan ampun kepada Allah. Setiap ada musuh-musuh, lawan-lawan, bukan dibenci. Mereka berperang karena Allah, karena memang tugasnya dalam peperangan. Tapi di luar itu bukan membenci, bukan balas dendam, tapi justru memintakan ampunan kepada Allah, bahkan memintakan hidayah. Itulah sebabnya kenapa Khalid bin Walid masuk Islam, padahal beliau selalu memusuhi Rasulullah. Itulah sebabnya dua Umar, kemudian satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Itu karena doa Rasulullah, memintakan ampun dan memintakan hidayah. Dan banyak lagi ayyuhal hadirun, asadakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Buka pintu komunikasi, pintu dialog. Jangan tutup dialog dengan siapapun, karena begitulah Rasulullah mengajarkan. Dakwah tidak akan sampai ketika hati kita tertutup, tidak mau mendengarkan pendapat orang, kritikan orang, saran dan nasihat orang lain. Dakwah tidak akan sampai dengan model seperti itu. Justru dakwah akan sampai dengan konsep Al-Quran yang telah dipraktekkan baginda Nabi. Bicarakan, jangan kemudian diambil keputusan sendiri. Terutama mungkin para politisi yang siang ini hadir bisa belajar kembali bagaimana Rasulullah praktek dengan surat Ali Imran ayat 159 ini. Dan yang terakhir indikatornya ayyuhal hadirun, fa'idha azamta fatawakal 'alallah. Harus ada konsistensi, harus ada keistiqomahan dengan azam, dengan tekad yang kuat. Rasulullah sederhana bukan hanya sebelum menjadi khalifah, sampai setelah menjadi khalifah pun Rasulullah mempertahankan kesederhanaan itu. Suatu ketika Fatimah Zahra datang kepada ayahandanya minta pembantu atau budak ketika itu. Rasulullah malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fatimah adalah jihad nilainya. Sama nilainya dengan jihad. Bahkan Rasulullah alih-alih memberi pembantu malah memberikan bacaan doa yang nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Dan itu diteruskan ayyuhal hadirun oleh para pengganti Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang bukan anak Rasulullah, Umar bin Khattab yang bukan anak Abu Bakar, Utsman bin Affan yang bukan anak Umar, Ali bin Abi Thalib yang bukan anak Utsman. Ketika Umar bin Khattab dibujuk rayu oleh para sahabat, Abdullah bin Umar mau dijadikan sebagai seorang gubernur. Apa kata Umar? Selama Umar masih hidup, tidak boleh ada keturunan Umar yang menjadi pejabat. Masya Allah. Ini khalifah-khalifah luar biasa ya hadirun. Inilah yang dianggap oleh para komunikator politik Islam atau komunikasi dunia. Ini adalah prototipe negara modern pertama di dunia. Pertama di dunia adalah negara Madinah, dengan bukti piagam Madinahnya. Dan ini harus umat Islam harus kembali mengkaji, bukan hanya calon pemimpin ayyuhal hadirun, kita semuanya. Kita bisa praktekkan Ali Imran 159 ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah keberkahan, kejayaan, kebahagiaan, keistiqomahan akan Allah hidayahkan kepada kita, sehingga suatu saat kalau malaikat maut menjemput kita, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.